Selamat siang Pak Agung, dan bagaimana kabarkah hari ini? Aduh, selamat siang, Bapak Sabar, Bapak Kepala Sekolah yang hebat. Salam dan bahagia, Bapak. Puji Tuhan, semua sehat, semua sukacita pada hari ini, Bapak. Baik, sangat mengena ya, dan sangat saya apresiasi hari yang baik buat kita semuanya. Iya, Bapak. Kelihatannya untuk hari ini Pak Agung, saya selaku supervisor kepala sekolah, Anda akan melakukan coaching ya Pak Agung terhadap Pak Teguh ya nanti ya? Iya, betul. Hari ini jadwal dari Pak Teguh untuk supervisi. Nanti saya dari supervisi ini akan mencoba dengan pendekatan coaching Bapak, seperti yang Bapak tugaskan kepada saya. Terima kasih Oh, kepercayaannya Pak Sabar. baiklah, mudah-mudahan kepercayaannya bisa dijalankan dengan efektif, dengan semangat dan berjalan lancar gitu ya Pak Agung ya? Amin Bapak. Iya. Oke, dan selaku supervisor atau kepala sekolah, sebelumnya mungkin ya saya menyelipkan ataupun memberi arahan, kira-kira mau seperti apa sih dalam coaching yang nanti dibawakan oleh Pak Agung terhadap Pak Teguh gambarannya? Saya akan mencoba yang pertama dengan pendekatan coaching itu saya mau coba mempraktekkan Bapak. Ada 3 kompetensi yang harus saya lakukan di sana, yaitu saya harus presence, mendengarkan aktif, present, hadir sepenuhnya dengan kesadaran penuh bahwa saya ini bersama Pak Teguh, membersamai Pak Teguh dari awal sampai akhir. Lalu juga saya mencoba mendengarkan apapun yang dibicarakan Pak Teguh, mungkin segala persiapannya, segala keresahannya, lalu juga mendengarkan apapun yang mungkin menjadi solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Teguh sendiri dalam coaching. Lalu juga mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang cukup membantu memberdayakan Pak Teguh sendiri. Itu rencana saya seperti itu, Bapak. Wah, sangat lengkap ya dan sangat mengena Pak nantinya ya. Iya, Harapan itu bisa tercover semuanya. Baik, betul. Temuan, Agung iya. ya. Saya Dalam hal berusaha dalam hal, mari Bapak, maaf saya menyela tadi. Silakan Bapak. dalam hal ini tentu sebelum dan sesudahnya nanti ada proses coaching. Dari pribadi Pak Agung sendiri, apa ada harapan yang akan tercapai dalam coaching itu? Nah, ini Pak, saya itu ingin lebih mengembangkan. Itu memang ada 3 kompetensi ya yang harus tetap saya latih, tidak saya tinggalkan. Tapi dalam hal presence, saya ini merasa masih kurang, Pak. Itu saya ingin mencoba meningkatkan itu karena mungkin ini hal supervisi, ini hal yang baru bagi saya, Pak. Ini mungkin Pak Teguh ini pertama bagi saya, Pak. Mohon bimbingannya sehingga saya bisa presence benar-benar bersama Pak Teguh ini. Baiklah, itu ya yang telah diutarakan Pak Agung dari kompetensi 3 itu, presence, juga mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir tadi tentang hadir seutuhnya udah, present, yang terakhir Berbobot, pertanyaan berbobot, Bapak. ya. Mudah-mudahan ya apapun yang nanti bisa diasumsikan di dalam coaching itu, saya harapkan selaku kepala sekolah Anda bisa untuk menjalankan dengan semaksimalnya ya Pak Agung ya. Siap Bapak, semoga ini saya bisa memaksimalkan potensi-potensi Pak Teguh sehingga nanti kemajuan dari kelasnya Pak Teguh yang diampu Pak Teguh ini semakin berkembang. Anak-anak juga senang belajar sama Pak Teguh sehingga nanti iklim belajar di sekolah kita tuh bisa bagus Pak. Terima kasih doanya ya Pak Sabar ya. Sama, karena mungkin sudah ditunggu oleh Pak Teguh, kiranya saya selaku kepala sekolah merestui apa yang nanti dijalankan dalam proses coachingnya. Silahkan dari Pak Agung sendiri dapat untuk bisa segera menemui Pak Agung dan melaksanakan apa yang sudah saya mandatkan ke jenengan dengan baik. Silakan. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Teguh.
Salam dan bahagia Bapak. Gimana kabarnya Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Salam bahagia juga, tetap semangat. Siap Pak Teguh. Pak Teguh, senang sekali hari ini kita dijadwalkan, Pak Teguh punya jadwal yang kemarin sudah direncanakan, hari ini supervisi Pak Teguh. Pak Teguh sudah siap ya, saya yakin ya? Insya Allah sudah Pak Agung. Wah, luar biasa. Saya senang hari ini Pak Teguh, saya tekankan meskipun saya hari ini diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi kepada Pak Teguh, yang jelas saya itu setara dengan Pak Teguh, sama-sama guru. Hanya sekarang posisi saya ini hanya diberi tugas mandat dari Kepala Sekolah untuk mensupervisi jenengan. Sehingga saya berharap prinsip atau cara berpikir kesetaraan kita ini selalu kita pegang bersama. Setuju nggih Pak Teguh nggih? Setuju Pak Agung. Senang baik. sekali Pak Agung. Saya seolah-olah mendapatkan sahabat atau teman yang benar-benar bisa nanti berbagi. Terima kasih Walaupun Pak Pak Agung secara ya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mensupervisi guru-guru termasuk saya, otomatis Bapak Kepala Sekolah pasti menilai ada kelebihan yang dimiliki oleh Pak Agung dibanding guru-guru yang lain. Tetapi Pak Agung sendiri menganggap bahwa Bapak Ibu guru termasuk saya adalah seorang mitra. Jadi saya merasa canggung ini dengan Pak Agung. Iya, Terima kasih Pak. Saya berharap kita enggak tegang, enggak takut gitu ya. Saya juga sebenarnya belajar juga dari Pak Teguh gitu. Jadi kita sama-sama belajar satu dengan yang lain. Dari hal supervisi ini saya bisa belajar dari Pak Teguh juga. Betul. Nah, sekarang Pak Teguh, sebelum kita memulai masuk kelas, Pak Teguh, saya bisa diberikan gambaran tentang apa sih yang akan dilakukan Pak Teguh ini pembelajarannya dan di kelas berapa Pak Teguh? Kan ini kan Pak Teguh mengajar bahasa Inggris. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Agung. Nah, perlu Pak Agung ketahui ya, saya sebagai supervisor saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8B. Oke. Nah, untuk topiknya untuk pertemuan nanti itu adalah greeting card. Greeting card. Atau ucapan kartu ucapan lah, kartu ucapan. Tentunya di sana ada beberapa ekspresi yang harus dipelajari oleh murid yang nanti bisa dituliskan atau diucapkan, dan kalau itu dituliskan dalam sebuah kartu, nah di situ dinamakan greeting card atau kartu ucapan. Oke. Gitu Pak. Berarti nanti mungkin kalau saya menangkap, nanti ada produk, mungkin mereka membuat kartu ucapan seperti itu ya Pak, kalau ada produknya ya. Betul Pak Agung. Luar biasa. Di pembelajaran nanti saya akan memberikan tugas kepada murid untuk buat satu kartu ucapan yang memang hasil dari buatannya sendiri dan bukan dalam bentuk digital, tapi dalam bentuk manual. Potongan-potongan kertas. Iya, ya, luar biasa ini. Saya sudah membayangkan, saya masih ingat dulu masih pelajaran bahasa Inggris gitu, buat greeting. Misalnya sekarang ini kalau saya mau Natal gitu, membuat ucapan selamat hari Natal atau kartu Natal itu. Wah, ini keren ini, tapi pakai bahasa Inggris. Oke, ini luar biasa Pak Teguh. Pak Teguh, sejauh yang Pak Teguh tahu, karena ini pelajaran greeting ini kan sudah beberapa kali Bapak sampaikan ya Pak Teguh ya. Iya, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak Teguh, dari pembelajaran bahasa Inggris tentang materi greeting ini, sekarang anak-anak itu di posisi angka berapa sih Pak? Atau anak saat Pak Teguh mengajar itu yang sebelumnya atau angkatan sebelumnya itu masih di posisi mana Pak? Apakah mungkin perlu kita tingkatkan atau mungkin sudah baik kondisinya, mungkin bisa digambarkan Pak Teguh? Ya Pak Agung. Kalau melihat pengalaman-pengalaman saya yang sudah berlalu di kelas-kelas lain di tahun ajaran sebelumnya, memang dalam pembelajaran greeting card
yang di situ saya harapkan bisa tercapai dari skala angka 1 sampai 100, misalkan itu paling tidak 95 atau 97% itu juga bagi saya sudah alhamdulillah. Iya. Apalagi kalau 100. Nah, untuk yang sudah itu paling ya 80-an lah, 80 atau poin 80 itu Pak Poin Agung. 80 nanti Pak Teguh coba tingkatkan ke sekitar 90-an ya. Mungkin Pak Teguh sudah mengidentifikasi nih ya, anak-anak kan sekarang sudah kelas 8. Mungkin sudah tahu di perjalanan kelas 7-nya seperti apa, sehingga oh anak-anak sudah di posisi di angka 80-an, bisa ditingkatkan ke 90-an. Ini saya kira ukuran yang luar biasa tepat. Nanti mungkin sejauh yang Pak Teguh ini yang mengenal, mungkin dari data-data kelas 7 sebelumnya, mungkin akan menemui kesulitan-kesulitan apa ya Pak Teguh dalam mengajar yang mungkin nanti coba Pak Teguh antisipasi atau mau ditingkatkan dari angkatan sebelumnya mungkin, atau di angkatan ini yang di bab sebelumnya mungkin belum memenuhi seperti itu. Bisa diceritakan Pak Teguh kondisi kelas 8B ini? Baik Pak Agung, proyeksi saya untuk pembelajaran di kelas 8B nanti akan memperoleh ketercapaian yang saya inginkan lah. Itu angka 95 itu paling enggak. Nah, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya, Ya, seperti Pak. yang saya ceritakan kepada Agung tadi, Ya. tidak bisa mencapai angka itu paling 80. Nah, saya identifikasi, saya catat itu ada beberapa poin yang memang harus diupayakan ya dengan sesuatu yang berbeda mungkin ya di pertemuan nanti kelas 8B. Ya, karena dulu itu ketika anak itu diminta untuk mengungkapkan kata-kata yang nanti dituangkan dalam sebuah kartu ucapan masih agak keliru atau tertukar Pak Agung antara ungkapan sukacita dengan ungkapan dukacita atau bela sungkawa. Iya. Jadi itu fatal Pak Agung. Cukup Jadi fatal ya. Saya kira ya Pak. Seneng-seneng kok di kata-katanya itu malah kata-kata yang menunjukkan sedih. Tidak senang. Sedih. Iya, itu di situ ya kan. Sebaliknya. Ya itu cukup. Ini kalau terjadi di kehidupan sehari-hari malah harusnya ikut berduka cita, malah kata-katanya ini kan jadi mungkin betul. Nah ini saya yakin Pak Teguh punya solusinya nih. Kira-kira mengantisipasi anak-anak yang ini atau nanti kalau sudah terjadi gimana ya anak-anak nih ya supaya nanti tidak keliru mungkin ya, atau mungkin meminimalisir anak-anak ini tidak tertukar. Mungkin Pak Teguh punya rencana-rencana yang sudah tertuliskan di modul ajar sebelumnya. Mari Pak Teguh. Baiklah Pak Agung. Nah ini kan juga bersamaan ya walaupun sudah kemarin saya sebagai calon guru penggerak itu baru saja mempelajari modul yang di dalamnya itu terbahas PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, itu akan saya terapkan pada pertemuan di kelas 8B ini, Pak Agung. Jadi, saya sisipkan dalam pembelajaran saya tekankan pembelajaran yang sosial, mengandung sosial emosional, apalagi nih terkait dengan apa yang dialami orang lain itu kan, terkait dengan kesenangan mereka, terkait dengan suka duka mereka. Jadi bagaimana caranya paling tidak dari satu sosial emosional yang bisa ditekankan dan dihujamkan kepada murid, misalkan ya ini adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini akan menumbuhkan sikap kepada orang lain, misalkan simpati, empati, yang itu nanti saya harapkan bisa muncul dan tertuang dalam kartu ucapan yang tidak akan tertukar. Maksudnya
lagi bersedih ya tetap nanti ucapannya ya bersedih berdasarkan simpati dan empati murid. Kalau misalkan orang lain lagi seneng-seneng juga ucapannya ya yang mengandung ucapan kesenangan itu berdasarkan simpati dan empati murid. Begitu Pak Betul, Agung. wah ini luar biasa. Saya juga cukup senang ini Pak Teguh punya ilmu baru dari pendidikan guru penggerak tentang pembelajaran sosial emosional. Wah ini saya bisa belajar dari Pak Teguh nanti. Jadi dari gambaran konkret tadi memang saya berharap memang ini bisa masuk. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Teguh nanti kegiatan pembelajarannya sehingga nanti saya mendapat gambaran di kelas. Oh ini secara garis besar saja Pak Teguh, singkat saja. Iya Pak Agung, seperti yang saya tulis dalam modul ajar, di sana saya tulis secara runtut tetapi garis besarnya seperti ini Pak Agung. Jadi di kegiatan inti itu nanti saya akan menampilkan satu video yang terkait dengan ucapan dalam greeting card itu dan bagaimana cara membuat greeting card dengan melihat strukturnya ya. Kemudian ada poin-poin di dalamnya yang kiranya harus ada. Kemudian saya akan mengajak murid untuk bekerja secara berpasangan, kemudian secara berkelompok, kemudian ada presentasi di sana. Lengkap itu sekali nih. Iya. Untuk apa ya namanya menunjukkan atau menggali sisi diferensiasi dalam pembelajaran itu. Wah keren ini. Kemudian ada presentasi itu yang akan ditampilkan oleh murid dari masing-masing kelompok, kemudian kelompok lain nanti menimpali. Nah, aktif ini anak-anak semua. Sedikit apa namanya ya? Ya sesuatu yang harus dikerjakan lah ya terkait dengan topik pada saat itu. Setelah itu kami nanti akan refleksikan pembelajaran bersama pada waktu itu dan pemberian tugas yang terkait dengan topik itu membuat greeting card di rumah itu Pak Agung. Oh nanti di rumah, siap. Berarti ini saya sudah mendapat gambaran nyata Pak Teguh. Terima kasih. Mari Pak Teguh, nanti sebentar lagi kita masuk kelas ya. Nanti sekitar 30 menit ini pas nih kayaknya. Jadwalnya kelas 8B. Mari Pak Teguh. Ya. Mari Pak Agung. Ya. Oke. Wah, keren Pak Teguh. Luar biasa. Tadi saya sudah melihat di kelas 8B Pak Teguh. Gimana rasanya mengajar anak-anak 8B? Tadi saya ikut senang Pak Teguh. Gimana Pak Teguh? Kalau Pak Teguh sendiri bisa mengungkapkan apa yang dirasakan Pak Teguh dalam pembelajaran bersama anak 8B tadi? Ya, secara umum alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Agung. Mungkin belum maksimal ya. Karena ada beberapa murid yang memang di situ perlu perhatian khusus. Oh, ada yang belum maksimal. Oke. Ketika diajak dalam pembelajaran, kayaknya kurang konsentrasi itu anak. Oh, baik. Saya kurang tahu ada masalah yang sedang dialami oleh murid itu atau lagi memang benar-benar belum fokus, itu namanya Aldo itu. Oh, si Aldo, baik. Kalau pengalaman Bapak sih, ini kan saya hanya masuk kelas sekali ya. Memang Aldo ini saya perhatikan juga ini. Kenapa nih anak ini ya? Terus ya, monggo saya percayakan ke Pak Teguh. Kalau pengalaman biasanya gimana sih Pak? Apakah di pembelajaran sebelumnya gitu tuh mungkin Pak Teguh bisa mengungkapkan gitu? Ya baiklah Pak Agung. Di pengalaman-pengalaman pembelajaran sebelumnya untuk greeting card ini itu terkait dengan topik-topik yang tadi saya katakan itu agak tertukar dalam implementasinya. Ya. Untuk anak-anak cenderungnya masih bisa terkondisikan itu kan. Cuma ketika di kelas 8B itu tadi ada satu anak itu yang jadi membuat teman-temannya itu agak juga terpengaruh. Mengganggu gitu ya Pak ya, bisa dikatakan gitu ya. Anak-anak yang lain untuk belajar. Terganggu belajarnya. Iya. Jadi kemudian untuk topik
yang tadi saya sampaikan masuk sih masuk ya. Dan juga untuk PSE yang saya tanamkan di situ, sosial emosional juga masuk di sana, khususnya yang terkait dengan kesadaran sosial. Ya, Situan meskipun kesadaran sosial. Mari Pak Teguh, silahkan dilanjutkan. Ya, saya berikan tugas sedikit lah kecil di akhir pembelajaran. Kemudian saya lihat sepintas itu sudah memenuhi apa yang saya inginkan ya, untuk ketertukaran antara ekspresi yang menunjukkan kesenangan dengan ekspresi yang menunjukkan duka itu sudah tidak dialami atau tidak ada ketertukaran ekspresi itu. Nah, untuk greeting card dalam bentuk produk sudah saya saya tugaskan kepada mereka. Mereka itu nanti saya bebaskan untuk memilih topik yang mana. Cuma di situ ada satu murid lagi itu yang namanya Aldo itu. Saya cek itu kan, saya tugasnya saya cek. Nah, yang lainnya betul, kok masalahnya di situ kan ekspresi kan ada dua ya Pak Agung ya. Itu yang terkait dengan happiness sama yang terkait dengan sorrow. Happiness itu kesenangan, sorrow itu kesedihan. Duka. Okay. Ini si Aldo ini ketika mengambil satu topik ya, saya kasih gambar di sana ada peristiwa meninggalnya seseorang, itu kan berarti duka ya. Betul, sorrow. Atau sorrow ya. Iya. Tapi Aldo ini malah menuliskannya ya tidak sorrow itu, tidak sorrow, malah congratulation. Nah, itu kan selamat ya, itu jadi PSE-nya ini kayaknya belum secara maksimal masuk ke dia. Pembelajaran sosial emosional, simpati, empati. Nah, ini kalau sampai benar-benar terjadi di hari yang nyata ya, ini ya tentu ironis atau bertolak belakang. Jadi sebuah peristiwa yang menyedihkan, kemudian dikasih kartu nih yang sedang sedih itu dengan ucapan congratulations atau selamat. Nah, ini kan nggak nyambung ini. Oh iya betul. Kalau misalnya mengatasi si Aldo ini, mungkin Pak Teguh berdasarkan pengalaman sejauh ini apa yang perlu dilakukan Pak Teguh nih? Apakah memang karena kesengajaan atau memang ketidaktahuan atau seperti apa ya Pak Teguh? Mungkin bisa menggali supaya memang ini tidak terjadi di dunia nyata gitu ya, atau kita setidaknya tahu motivasinya mungkin ya Pak Teguh ya. Betul Agung. Nah, ini akan saya selidiki terlebih dulu Pak Agung. Nanti diharapkan saya bisa mendapatkan data-data yang valid. Kalau selama ini kan saya hanya pengamatan di kelas. Di kelas itu kayaknya kok tidak serius, tidak fokus. Mungkin saja ketika saya tadi memberi arahan atau penjelasan tentang ekspresi, karena tidak fokus, maka ya tidak masuk ke pemahaman Aldo ini kan. Jadi dalam menuliskan ekspresinya itu jadi sembarangan ya, tertukar itu kan, belum bisa membedakan antara ekspresi untuk kesenangan dan ekspresi untuk kesedihan. Nah, ini sementara itu saya amati karena ketidakfokusan. Jadi dan nanti saya akan tanyakan juga kepada guru-guru mata lain, apakah di kelas mereka itu Aldo juga seperti ini, tidak fokus ketika dalam pembelajaran harian. Nah, jangan-jangan
di pembelajaran saya ya, mungkin antipati dengan bahasa Inggris itu kan kadang seperti itu. Baik. Saya akan cari itu dulu, Pak Agung. Oh iya, luar biasa nih, Pak Teguh. Akan bekerja sama dengan wali kelas 8B itu untuk mencari tahu bagaimana ini track recordnya Aldo. Ini terlalu parah ini kalau misalkan benar-benar berlanjut seperti ini. Iya, misalnya kesengajaan. Betul. Pak. Apalagi kalau kesengajaan ini. Nah, ini perlu tindak lebih lanjut, lebih radikal lagi ini. Iya. Begitu Pak Agung. Baik. Iya, saya meyakini Pak Teguh punya suatu komitmen, punya rencana, bahkan menghubungi guru-guru, bahkan mencoba menggali dari wali kelasnya, bahkan saya yakin Pak Teguh juga berusaha mengkonfirmasi ya, bertemu dengan si Aldo sendiri. Betul, ini kan kita tadi sudah berproses ya Pak, pembelajaran tadi. Tadi Pak Teguh kan sudah saya catat ini harusnya di atas 90. Nah, dengan kejadian Aldo seperti ini Pak, apakah mengurangi persentase menurut Pak Teguh sendiri? Jadi, aduh gagal nih aku nih ngajari si Aldo atau gimana Pak Teguh? Silahkan, monggo. Saya pengen dengar. Iya Pak Agung, betul itu Pak Agung. Itu menurut saya sendiri untuk pembelajaran kali ini di kelas 8B, ya dalam kategori lancar tetapi belum sukses seperti yang saya inginkan. Jadi kategorinya itu ya tidak sampai 90 lah. Jadi di bawahnya berarti ya. Iya, dari adanya namanya kejadian itu Aldo, ya untuk pembelajaran secara umum ya 83% lah. 83. Aduh, ini tadi kita berusaha kita berusaha mencanangkan sampai 90. Baik, saya memahami. Iya, kalau Aldo itu enggak kayak gitu ya bisa 90. Saya memahami sungguh Pak Teguh bahwa memang ada hal-hal yang di luar prediksi kita. Lalu juga Pak Teguh tadi sudah mengantisipasi, sudah mencoba mengkondisikan Aldonya, lalu juga supaya tidak terlalu mengganggu gitu ya, dan Aldo ini berusaha sudah ditangani juga, dan saya yakin nanti untuk pembelajaran berikutnya ini kan masih ada ya Pak Teguh ya. Saya berharap ini mungkin dari kejadian ini menginspirasi menjadi pemicu, oh ini nanti saya akan ketemu Aldo lagi mungkin minggu depan, wah ini apa yang harus bisa kalau ketemu lagi nih di pembelajaran di minggu depan. Mungkin greeting ini masih berapa pertemuan Pak Teguh? Boleh saya tahu? Masih 2 pertemuan. Oh iya, masih 2 pertemuan. Nah, ini kan ketemu Aldo lagi. Mungkin ada rencana aksi atau mungkin punya tanggung jawab moral seperti apa kepada si Aldo ini? Karena pembelajaran sebelumnya kan mungkin teridentifikasi dia belum maksimal seperti itu, Pak. Iya, Pak Agung. Ya, sebagai seorang guru, saya kan tidak hanya mengajar Pak Agung, tapi juga mendidik. Tanggung jawab moral itu yang memang mungkin lebih berat ya daripada yang tanggung jawab non moral bagi seorang guru. Nah, di situ saya di pembelajaran yang akan datang, sebelum pembelajaran dilaksanakan, yaitu akan saya cari tahu terlebih dulu Pak Agung tentang Aldo, kemudian latar belakangnya, kemudian tentang hal-hal yang terkait dengan pencapaian akademiknya, dengan mata pelajaran yang lain yang itu berfungsi untuk saya bandingkan ya, dengan pembelajaran saya ya, nanti pencapaiannya. Dan terhadap diri saya sendiri ini Pak Agung, saya juga akan namanya berefleksi ya. Refleksi mungkin pembelajaran saya itu tidak menarik bagi Aldo. Nah, ya, baik. Saya akan lihat Aldo, kelihatannya Aldo ini sepintas saya lihat gaya belajarnya itu kinestetik. Kinestetik. Jadi suka
ini ya suka bergerak-gerak ya. Mungkin pembelajaran saya kemarin itu agak minim dengan pergerakan-pergerakan yang memberikan porsi banyak kepada peserta didik atau murid. Ya, besok di pertemuan depan saya akan tambahkan untuk teknik-teknik pembelajaran yang lebih banyak segi kinestetisnya, begitu Pak Agung. Saya kira itu bisa menjadi solusi, betul. Pak Teguh juga cukup mengenal si Aldo, dia memang butuh hal yang kinestetik, bisa jadi dia bosan ya. Memang saya sendiri ini belum masuk di kelas, tidak mengajar di kelas tersebut, memang belum bisa memberikan gambaran soal seperti Aldo. Tapi saya meyakini bahwa Pak Teguh sudah berusaha dengan maksimal, bahkan sudah hafal dengan anaknya. Dan ini saya kira baik. Bahkan demi satu anak ini coba deh rancang yang pembelajaran yang kinestetik supaya anaknya mungkin lebih tertarik. Betul sekali. Ini luar biasa Pak Teguh, dan ini juga memberikan inspirasi bagi saya sendiri yang hari ini supervisi. Oh ya, ini kalau anak-anak yang mungkin butuh gerak sana sini ini juga saya harus cari nih, entah nanti sedikit ice breaking atau apa. Saya kepikiran seperti itu di pelajaran saya di informatika. Terima kasih sekali nih Pak Teguh, luar biasa. Saya juga belajar dari Pak Teguh banyak ternyata. Oh ini, dan saya nanti saat mungkin suatu saat saya ngajar di kelasnya dan ketemu Aldo ini ya nih, nah ini Aldo nih saya ketemu nih, akhirnya saya bisa langsung berinteraksi, dan ini memberikan hal yang positif bagi saya Pak Teguh. Saya kira cukup demikian Pak Teguh. Tetap semangat dalam mengajar untuk kemajuan dari kelas di 8B. Saya meyakini nanti di kelas-kelas yang lain pun mungkin lebih baik, dan mungkin ada kendala-kendala, mungkin tidak ada Aldo, mungkin ada yang lain atau kendala yang lain. Yang jelas Pak Teguh cara menyelesaikan masalah, cara mengatasi masalah ini sudah sangat baik menurut saya selaku supervisor hari ini. Selamat ya Pak Teguh ya, tetap semangat dalam mengajar dan membina anak-anak. Saya akan segera melaporkan hasil supervisi ini kepada Pak Sabar selaku kepala sekolah. Terima kasih ya Pak Teguh ya. Iya, sama-sama Pak Teguh. Bapak Sabar, Bapak Kepala Sekolah. Iya, siap Pak Sabar. Baik, halo juga Pak Agung. Bagaimana, sudah selesaikah untuk coachingnya tadi Pak Agung? Iya, luar biasa. Pak Teguh ini guru yang menginspirasi bagi saya Pak. Saya dengan supervisi ini belajar juga dari Pak Teguh ternyata. Mungkin saya juga kan guru nih ya, saya sudah ngomong di depan Pak, ini saya itu hanya dapat SK dari kepala sekolah. Nanti kita sebenarnya setara, sama-sama belajar, dan Pak Teguh tidak tegang, tidak canggung. Ini luar biasa. Karena buat saya nanti malah jadi yang di haters ya, hatersnya teman-teman ya. Saya juga udah enak nih di supervisi, ternyata Pak Teguh merasa nyaman. Terus saya sendiri mendapat manfaat dari Pak Teguh. Itu yang secara sekilas supervisi hari ini Pak Sabar yang bisa saya laporkan, dan nilainya Pak Teguh itu meskipun ada anak yang berulah ya Pak, tapi Pak Teguh ini luar biasa bisa mengatasi, dan meskipun targetnya Pak Teguh 90 jadi turun 83, minggu depannya dia akan coba tingkatkan. Ini yang luar biasa menurut saya Pak Sabar. Wah, sangat saya apresiasi dari usaha Pak Agung ya, tadi sudah mengupayakan dengan coaching terhadap coachingnya itu Pak Teguh ya. Lantas untuk ini Pak Agung, perlu saya selaku kepala sekolah untuk memberi tanggapan yang telah selesai tadi mengcoaching. Bagaimana untuk kompetensi gambaran yang sudah terlampaui ataupun sudah tercapai, sudah maksimalkah kompetensi dari coaching dari tiga kriteria yang Pak Agung targetkan? Sudah maksimal? Baik Bapak, saya tadi sempat juga mencatat diri sendiri, merefleksikan diri sendiri. Aduh, saya masih ada beberapa kekurangan Bapak. Tadi misalnya dari yang presence gitu ya. Apalagi saya itu menitik beratkan pada presence. Saya coba presence, terus juga mendengarkan aktif Pak Teguh, lalu juga mencoba mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot. Oh ini kayaknya permasalahan di sini. Coba, tapi ini saya dalam presence yang saya
masih terkendala nih Pak. Saya tuh present tuh karena mungkin saya masih berpikiran apa ya, oh ini kayaknya nih saya kok masih ada beban, ini sudah siang gitu kayaknya, pengen dan selesai itu Pak. Jadi saya kadang terlintas di situ. Jadi itu kekurangan saya di situ. Tapi saya bisa tetap fokus gitu. Tapi saya coba, oh tidak apa-apa nih demi Pak Teguh, demi kemajuan sekolah seperti itu sih Pak. Ya. Oh, luar biasa, sangat menandakan profesionalismenya yang sangat bagus ya, saya apresiasi sekali. Baiklah, untuk Pak Agung tadi telah menyinggung ya, lantas bisa disimpulkan sudah mencapai ataupun sudah mengena kriteria yang 3 tadi ya, walaupun masuk, Pak, tadi masih ya masuk ya. Baiklah, untuk gambaran diri mungkin dari Pak Agung sendiri, jika digambarkan dalam poin dari angka 1 sampai 10, kira-kira untuk Pak Agung sendiri dalam tadi mengcoaching ya Pak Teguh, itu sudah di level angka berapa ya Pak Agung ya? Saya mungkin masih di level 8 lah Pak ya, jadi mungkin saya di bagian presence masih kadang-kadang kepikiran sana sini gitu ya, yang ini aduh coba saya singkirkan gitu ya, terus dalam mendengarkan mungkin ada yang terlewat gitu, saya mencoba mencatat gitu, kadang mungkin apa saya yang lambat mencatat gitu tuh, ada yang lewat tadi apa ya gitu ya, oh terus coba saya tututi lagi catatan saya gitu ya, lalu juga mungkin saya merasa ini pertanyaan-pertanyaan saya ini ada yang mungkin kurang berbobot, jadi saya mungkin di sekitar angka 8 Pak. Jadi terutama di masalah Aldo tadi memang saya coba gimana nih ya supaya si Aldo ini juga bisa teratasi gitu ya saya. Terus saya juga tidak punya asumsi negatif pada Aldo ini, Aldo ini sudah lah meskipun saya tidak ngajar tapi tetap positif, ini anaknya mungkin ada masalah di rumah gitu. Saya harus bebas dari asumsi apapun atau mengasumsikan oh Pak Teguh ini tetap mau membantu anak ini. Saya punya positive thinking di situ Pak. Tapi memang ada kekurangan-kekurangan dari saya sendiri seperti itu. Oh, masih dalam, baiklah, masih dalam angka 8 ya Pak Agung ya. Dari itu asumsi diri Anda sendiri tahu. Namun setelah itu saya kira untuk asumsi saya sudah melebihi angka 8, bahkan sudah 9,5 gitu. Waduh, ya Pak. Dari Pak Agung. Luar biasa sekali nih Pak. Aduh. Ya. Jadi ya sudah optimal ya. Namun kalau refleksi diri Pak Agung menyinggung di angka 8. Ya. Dengan angka 8 tadi sudah puaskah dengan pencapaian itu Pak Agung? Ya belum Pak. Saya ingin coba meningkatkan lagi. Saya masih harus belajar banyak lagi Pak. Mungkin dengan tugas supervisi ke depan saya ingin mungkin lebih terencana. Saya saat mencatat misalnya itu jangan sampai kelewat. Mungkin kalau ada yang kelewat saya tanyakan lagi. Maaf tadi tentang apa ya Pak gitu. Apa Bu gitu ya. Jadi saya waktu nanti percakapan di prasupervisinya saya lebih teliti lagi dalam mencatat. Lalu juga apa namanya kalau saya sedang supervisi itu saya harus ingat ini sudah ditinggalkan saja, saya nanti mau nyiapin ulangan atau mau ada apa gitu ya, atau nanti ini sudah siang segera hampir pulang gitu, saya harus singkirkan itu diri sendiri supaya saya memang benar-benar present. Lalu juga saya ketemu kata kunci Pak. Oh, ternyata Pak Teguh kata kuncinya di sini. Oh, tentang Aldo beberapa kali disebut nama Aldo ini. Lebih diintenskan lagi. Oh iya, ini mungkin tentang hal-hal yang demikian. Lalu juga mungkin guru lain. Sehingga saya lebih berkembang juga di coachingnya. Mungkin coaching berikutnya naik dari ukuran saya, meskipun Pak Kepala tadi mengatakan 9,5, mungkin saya bisa naikkan 8,5 atau ke 9 seperti itu Pak, sehingga saya lebih lancar, lebih memaksimalkan. Syukur-syukur di supervisi itu semua baik gitu ya, lancar, terus tidak ketemu masalah. Toh pun ketemu masalah dengan anak-anak terselesaikan juga dengan baik. Seperti itu harapan saya Bapak. Oke, dan tadi dari tiga kriteria hadir penuh, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif, itu sudah bagus dari Pak Agung, dan saya kira perlunya peningkatan saja gitu ya. Namun di sisi lain tadi di supervisi Pak Agung sendiri mengalami hal positif yang kiranya masih asing atau pelajaran baru yang mungkin belum ada pada diri Pak Agung, bisa
tadi ada nggak yang terhinggap dari proses coaching tadi? Iya, saya terinspirasi Pak Teguh tadi, luar biasa Pak Teguh itu memberikan inspirasi dari hal ini. Saya tuh belajar bahwa oh iya ini ada anak tipe belajar anak-anak. Tipe belajar anak-anak karena Pak Teguh itu mengenali si Aldo ini. Oh ini anaknya ini kinestetik. Saya tadi pas metode belajarnya belum kinestetik. Sehingga di sini oh iya bisa jadi nih tempat saya juga ada anak-anak yang butuh kinestetik sehingga nih di kelas saya juga bisa saya praktekkan dan mungkin juga bisa saya sarankan juga ke guru lain yang mungkin saat saya pervisi oh coba Bu coba dicek anak ini mungkin daya belajarnya apa sehingga di pembelajaran Ibu ini perlu menambahkan unsur ini misalnya hal-hal yang mungkin ada gerakan atau mungkin dia berpindah tempat atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat tidak selalu diam di tempat. Itu luar biasanya di situ di proses supervisi yang saya lakukan di Pak Teguh ini. Sungguh luar biasa tadi Pak. Baik, apresiasi yang setingginya buat Pak Agung yang telah menjalankan amanah dari saya selaku kepala sekolah dengan sudah maksimal. Besar harapannya tentu Pak Agung selalu bersemangat ya jika dikasih tugas untuk lebih intens mempersiapkan diri sehingga pada momen yang berikutnya bisa terkondisikan dengan lebih baik ya Pak Agung ya. Iya Bapak, gitu. Siap Bapak. Baik, untuk yang terakhir, kiranya untuk saya selaku pemberi tugas mandat selaku kepala sekolah, mari untuk Pak Agung dan rekan kita Pak Teguh dalam situasi yang positif dalam kependidikan kita bangun untuk pendidikan kita yang maju demi anak bangsa kita Indonesia ya. Tentu saja lebih ayo kita pendidik untuk berbekal diri untuk mempersiapkan diri secara lahir batin untuk memenuhi tugas tanggung jawab kita selaku pendidik ya. Seperti itu ya Pak Agung Pak Teguh ya. Siap. Ya. Iya, Pak. Kiranya itu terima kasih atas kinerjanya yang telah sangat luar biasa. Mari pada momen ini untuk kita tutup dengan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, doa harapan kita semuanya bisa sukses untuk anak didik. Siap, seperti itu ya Pak Agung, Pak Teguh. Iya. Oke. Salam semangat. Mari ya. semangat ya. Dan kita tutup pada sesi ini dengan doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, saya selaku kepala sekolah minta maaf yang setulus-tulusnya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sama-sama Pak Sabar, Pak Teguh luar biasa keren.